Ini adalah kalam Allah, perkataan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk seperti mana kita, seperti mana benda-benda yang lain, maka dia termasuk orang-orang yang murtad. Sepakat ulama 4 mazhab. Karena memang Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah perkataan Allah yang harus kita jaga, kita hormati, bahkan kita harus amalkan. Sehingga dalam tauhid, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia sudah termasuk dalam kategori Jahmiyah. Jahmiyah itu jamaahnya Jaham bin Safwan, yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka ini kesesatan yang luar biasa. Kesesatan yang luar biasa. Nanti kapan-kapan kita masuk adab-adab Al-Quran, ada aturan yang tidak sembarang. Membawa, meletakkan itu tidak sembarang. Jadi pada malam hari ini kita bahas sedikit tentunya mengenai kira-kira kapan ini Al-Quran diturunkan. Kapan ini Al-Quran diturunkan? Al-Quran ini diturunkan tentunya waktu yang tepat. Ikhtilaf di kalangan para sahabat, jadi bukan hanya di kalangan para ulama. Ikhtilaf di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seperti mana kelahiran Nabi. Karena dulu kan belum ada standarisasi ukuran waktu kan. Belum tercatat seperti sekarang. Jadi ikhtilaf. Maka kita mulai dari para sahabat. Kita turun dari sahabat sampai tabi'in. Bagaimana ikhtilafnya ini tentang nuzul Quran. Kapan yang tepat turunnya ini Al-Quran. Yang disepakati oleh semua sahabat dan ulama mutaakhirin, salafus salifin, khalafus khalifin, itu yang disepakati bahwa Al-Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatan minal huda wal furqan, dan seterusnya. Yang disepakati bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, itu sepakat. Sebagaimana di Al-Baqarah itu sepakat Ramadan turunnya Al-Quran. Karena bukan hanya disepakati Al-Quran, semua kitab suci turunnya di bulan Ramadan, termasuk suf-suf. Suf itu lembaran-lembaran perintah, seperti sufnya Nabi Ibrahim 1 Ramadan. Begitu juga kitab-kitab samawi, Taurat 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, dan seterusnya sampai kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak boleh kita hanya mengklaim bahwa Al-Quran saja Ramadan. Semua kitab suci di luar daripada samawi. Kalau kitab di luar samawi tentunya hasil pikiran, rekayasa manusia. Ini hanya kitab suci saja. Semua di bulan Ramadan termasuk Al-Quran, dan itu sudah disepakati. Tidak ada satupun di kalangan sahabat sampai kalangan mutaakhirin mengatakan bahwa Al-Quran turun di luar bulan Ramadan. Tidak ada. Jadi yang berbeda di mana? Yang berbeda tanggalnya, waktunya yang berbeda. Maka kita ambil sahabat yang paling terdekat, Ibnu Abbas, kita ringkas. Ibnu Abbas itu mengambil kesimpulan bahwa Quran itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Ini sepupu satu kalinya Nabi ya. Itu Al-Quran turun pada tanggal 24 Ramadan. Ini Ibnu Abbas, sesuai dengan hadis-hadis sahih yang telah dijelaskan. Kemudian yang kedua, tabi'in. Tabi'in ini empat mazhab ini yang tabi'in. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hambal. Imam
Syafi'i yang paling populer dengan kita mengatakan waktu Al-Quran itu turun bilangan ganjil, Ustaz. Tapi menurut kata Imam Syafi'i, bilangan ganjil di akhir 10 Ramadan. Maka Imam Syafi'i, bilangan ganjil di akhir 10 Ramadan kata Imam Syafi'i. 21, 23, 25, 27, 29. Itu Imam Syafi'i. Tapi dia tidak tentukan yang mana. Karena menurut Imam Syafi'i sebenarnya dalilnya sama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatan. Kan begitu. Kami turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Yang mana malam yang penuh berkah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dikuatkan lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita tengok ke hadis-hadis sahih. Kapan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Yang paling kathih, yang paling kuat malam Lailatul Qadar adalah bilangan ganjil di akhir 10 Ramadan. Ini Imam Syafi'i. Jadi jangan kita heran, saya paparkan ini supaya kita legowo. Sama dengan perbedaan kelahiran Nabi kan. Kita di Indonesia rata-rata 12 Rabiul Awal. Di tempat lain tidak. Nah, kita nuzul Quran rata-rata 17. Penganut mazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i bukan 17. Nah, yang kedua, kita ringkas nih. Banyak sebenarnya banyak timbangan-timbangannya. Kita ringkas. Yang kedua itu pendapat Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan bahwa yang jelas Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Karena sesuai dengan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dalilnya sama. Tapi Imam Malik tidak katakan di akhir yang 10 atau tanggal berapa, tidak. Hanya jelas malam Lailatul Qadar. Dia yakin. Kenapa? Karena yang disebut dengan Lailatul Mubarakati itu Lailatul Qadar. Betul, dalilnya sesuai. Kemudian Imam siapa lagi? Imam Ahmad Hanbal. Imam Hanbal, Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dia tidak tentukan seperti Imam Syafi'i. Tapi yang jelas pada 10 yang terakhir. Apa dasarnya Imam Hanbal? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, ta'akharu Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Dan ini kuat Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mengambil kesimpulan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar juga sama. Imam Abu Hanifah, ini luar biasa, lebih ekstrim kayak Ibnu Abbas. Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 27 Ramadan, Lailatul Qadar. Ada tak Imam Mazhab 17? Tidak ada di sana. 27 Ramadan. Kenapa muncul 17? Yaitu Imam Abu Ishaq. Imam Abu Ishaq ini tabi'in. Jadi rangkaian zaman itu, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Nah, ini dibawa lagi zamannya Abu Ishaq. Jadi yang Ibnu Taimiyah dibawa sekali, mutaakhirin. Abu Ishaq ini dia bermazhab Syafi'i. Abu Ishaq ulama fikih yang bermazhab Syafi'i. Ini luar biasa, yang termasuk populer. Seperti mana Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi dibawa lagi zamannya. Jadi Abu Ishaq ini ulama yang populer. Apa dia katakan? Bahwa turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Ini Imam Abu Ishaq, tapi dia memang bermazhab Syafi'i. Inilah yang dipakai cikal bakalnya. Kenapa alasannya? Di surat Al-Anfal. Dibuka di Al-Anfal bahwa Allah telah membantu pasukan di perang Badar di waktu ketika sama waktunya ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah.
Karena ini tabi'ut tabi'in, dia lebih jelimet mencek itu waktu. Sudah mulai muncul ilmu pengetahuan. Setelah Abu Ishaq cek itu waktu, ternyata perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Karena di surat Al-Anfal Allah menjelaskan menangnya pasukan Badar itu sama waktunya turun Al-Quran. Maka setelah dilacak, perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Inilah yang diambil kesimpulan Imam Abu Ishaq bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus ambil yang mana? Salah satunya silahkan. Salah satunya silahkan. Semua dasarnya Al-Quran dengan hadis sahih. Hanya pemahamannya, pengambilan hukumnya saja, pengambilan kesimpulannya yang berbeda. Dalilnya sama dipakai, tidak ada dalil yang lemah. Maka ulama yang dibawanya lagi mutakhirin yang paling top dalam ilmu tafsir yaitu Ibnu Katsir mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan ini saya petakan biar kita tidak bingung. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit Baitul Izzah ke langit dunia, itu turun dalam keadaan seluruhnya paketnya sempurna yang namanya Al-Quran. Itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Jadi yang dibawa langsung dalam paket yang sempurna itu turun tanggal 17 Ramadan. Kemudian dibawa malaikat Jibril berangsur-angsur. Surat yang pertama, ayat yang pertama surat Al-Alaq 1-5 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dibawa pada saat Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Ibnu Katsir tidak berani bilang 21, tidak berani bilang 24, tidak berani bilang 27. Jadi karena Quran sama Rasulullah tidak langsung diturunkan dalam keadaan mushaf pun, tetapi berangsur-angsur sesuai keadaan dan kebutuhan umat ketika itu. Ketika mau belajar wudu, ayat wudu yang keluar. Mau belajar salat, ayat salat yang keluar. Mau belajar tentang zakat, ayat zakat yang keluar. Mau tata cara haji, ayat haji yang keluar. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 23 tahun Al-Quran itu turun. Dan 23 tahun itulah masanya Rasulullah bertugas sebagai seorang nabi dan rasul sampai umur 63. Dari 40 sampai 63 berarti kurang lebih 23 tahun. Lamanya Nabi menjadi rasul, itu juga lamanya Al-Quran diturunkan sampai sempurna. Sampai al-yawma akmaltu lakum dinukum. Buat manusia sekalian yang berbahagia itulah Al-Quran. Jadi kita simpulkan, menurut sahabat sampai tabi'in, Al-Quran turun pada tanggal 17, pada tanggal 21, pada tanggal 24, pada tanggal 27. 21 itu Aisyah. Jadi sahabat itu 21 itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di kalangan sahabat bisa beda. Karena perhitungannya mungkin yang beda. Nah, sama kalau ditanya bapak kita sekarang umur berapa? Umur 48. Berarti kalau 48 umurnya 51. Kalau kita lari ke Hijriah. Jadi kalau yang sudah 48 masih hidup berarti umurnya kurang lebih 51. Kalau dilari ke Hijriah begitu. Jadi bisa jadi perhitungannya meleset di sini. Karena belum ada standar perhitungan yang tepat ketika itu. Nah, tapi yang jelas disepakati bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Jadi kalau biasa di Asia Tenggara banyak penyelenggaraan yang didampingi dengan makanan atau kue-kue, apakah itu boleh saja, tapi itu bukan perintah dalam agama. Perintah dalam agama itu adalah membaca, mentelaah, mengurajaah, kemudian mengamalkan dan menyampaikan isi Al-Quran. Itu perintah, ya. Nah, tetapi untuk memberi motivasi biasanya kita
diberikan arahan semangat. Karena memang Al-Quran ini juga turun tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Apalagi pertama kali turun itu Pak Haji di Gua Hira susah itu. Dalam keadaan stresnya umat tiba-tiba datang malaikat Jibril, nah itu tidak gampang, itu getarannya, dinginnya, itu tidak gampang. Kalau orang Palu bilang bisa-bisa kita nabura itu lari, ya. Bisa-bisa kita lari kalau kita yang hadapi itu. Dalam goa, kegelapan, dinginnya luar biasa, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Ini bukan hal yang biasa, ya. Sehingga Nabi sampai menggigil pulang. Beberapa ayat turun tentang itu, ya ayyuhal mudatstsir, ya ayyuhal muzammil, turut-turut. Karena memang Nabi dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan dibungkus oleh istrinya, takut, gemetar, karena memang malaikat Jibril turun tidak main-main. Jadi bukan seperti yang kita bisa bayangkan. Padahal itu Gua Hira itu, kalau ibu yang pernah ziarah umrah atau haji kan lihat itu. Kalau kita lewat Gua Hira itu dari sebelah kanan kita, itu luar biasa. Mau naik ke atas itu butuh waktu. Walaupun sekarang sudah ada mulai jalan dibuat, tapi bisa butuh waktu berjam-jam sampai ke atas. Bagaimana istri Nabi itu, kurang lebih Nabi 1 bulan lebih dalam Gua Hira, makanannya dibawakan siang malam. Itu hadis Al-Kubra luar biasa, Pak. Bukan gampang. Sedangkan kita lihat sosok gunung sekarang yang kita lihat, putus asa kita kalau mau naik. Bagaimana di zaman dulu? Ya, lebih tinggi lagi, lebih gelap lagi, luar biasa. Jadi tidak gampang perjuangan Rasulullah dengan para sahabat, khususnya istri beliau Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecintaan kepada Al-Quran, karena ini bukan hal yang sembarang, ya. Paling tidak khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. 2 golongan ini saja kita. Yang terbaik itu yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Jadi yang belajar, kita sampai mati ini belajar terus. Kalau ada sudah kelebihan, kita ajarkan sama yang lain. Jadi belajar, kata Imam Nawawi, satu yang paling pertama adalah standar membaca di bulan Ramadan ini. Jangan nanti beralasan bukan bahasa saya tidak tahu artinya. Itu urusan di belakang, itu terjemahannya. Urusan di belakang itu tafsirannya. Tapi yang jelas Anda diperintahkan membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Orang rugi di bulan Ramadan kita tidak bisa khatam Quran. Mudah-mudahan bisa khatam semua, Pak, ya. Jadi seperti yang lalu saya sampaikan, one day one juz minimal, ya. 1 hari 1 juz. Setiap waktu salat 2 lembar. Sampai tarawih 10 lembar 1 juz selesai. Besok lagi diulang begitu. Sebenarnya kalau keakraban kita dengan Al-Quran sudah terbiasa, sebenarnya gampang. 1 juz itu kecil. Iya, sebenarnya kalau sudah biasa, karena coba itu Al-Quran seperti kita punya HP juga itu. Seperti kita punya HP itu, Pak. Kalau asik kita main HP begitu terus, akhirnya tidak terasa waktu. Begitu sebenarnya Al-Quran. Kenapa? Hanya belum kita rasakan. Coba saja. Apalagi kalau ibu-ibu yang baca terjemahan paling asik itu. Bisa 1 jam baru 10 ayat dibaca. Kenapa? Asik dengan terjemahannya, diikuti kisah-kisahnya apa. Kita biasakan. Kalau biasakan kita dulu ini, tidak biasa baru 2 lembar sudah mengantuk, kita punya mata. Iya. Pada saat dibuka HP, nonton televisi, siaran langsung like sepak bola atau apa, olahraga sport, kita tidur kita sampai subuh pagi, ya. Nah, akhirnya ini memang caranya Tuhan. Padahal secara tidak langsung, kalau ibu-ibu kayaknya sudah sampaikan dalam Tibun Nabawi, obat mata yang paling luar biasa, semua obat penyakit adalah Al-Quran. Kalau sering-sering kita lihat Al-Quran, sering-sering kita jamah itu Al-Quran, kita kan berbicara, berdialog dengan Allah langsung, secara tidak langsung, kan? Itu firman-Nya, kata-katanya Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah hatamkan kita di bulan suci Ramadan.